Pada cover manga One Punch Man chapter 209 ini, terdapat gambar Saitama akan menangkap bilah pedang menggunakan dua jarinya. Judul chapter kali ini adalah Tangkap. Sebelum ke video yang lebih lanjut, seperti biasa putar dulu intronya. Hai sobat makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene kita diperlihatkan Void melesat dan langsung menusuk Blast hingga menembus tubuhnya. Blast tak dapat berbuat apa-apa sehingga ia pasrah akan serangan Void. Lalu Void bertanya, apakah kau mencoba memberitahuku untuk sadar? Belum sempat menjawab karena kesakitan, Void mengangkat pedangnya yang membuat Blast terangkat dengan kondisi tubuh tertusuk sehingga kesakitannya berkali lipat. Kau yang perlu sadar. Aku dengar kau baru saja naik ke puncak industri pahlawan pro yang disebut-sebut itu. Tentu saja dia bisa, pikirku. Kau selalu seperti ini. Ceramah tentang idealisme secara sembrono dan membawa bencana kepada orang-orang di sekitarmu. Jadi, siapa yang berhasil kau lindungi, ha? Kau punya anak kan? Mendengar perkataan Void, Blast mulai khawatir karena takut anaknya diapa-apakan oleh Void. Void tersenyum jahat dan berkata, matamu terlihat gelisah. Tak berselang lama Flash datang dan langsung menebas Void. Namun Void dengan tenang menangkis serangan itu menggunakan pedang di tangan kanannya. Melihat Flash yang gegabah, Blast berteriak untuk berhenti dan tidak usah ikut campur. Flash mengabaikan perkataan Blast. Ia malah bertanya kepada Void, kalau begitu, kenapa tidak menargetkan titik lemah itu sejak awal? Bukankah itu yang diajarkan di desamu? Void tak menjawab dan langsung menebas Flash hingga terpental ke belakang. Flash tersingkir, sekarang giliran Sonic yang menyerang Void dengan tendangan memutarnya. Dengan sikap Void menuju dimensi tertinggi sehingga serangan Void tak mengenai apa-apa. Mengetahui Void lolos kesekian kalinya, Blast sangat jengkel dikarenakan jurus Void ini sangat merepotkan. Balik lagi ke Void yang berada di dimensi tertinggi. Aku akan mengubah kalian bocah-bocah menjadi karate pedang dimensiku segera. Aku sebenarnya ingin menyiksa kalian secara langsung daripada memotong kalian dari kejauhan. Tapi ini cukup. Aku muak dengan omong kosong ini. Mutiaro, dimensi slash. Void melancarkan serangan dahsyat kembali yang membuat Blast, Sonic, dan Flash panik seketika. Blast hanya bisa pasrah karena kemampuan teleport menggunakan tinjunya sudah ditebas oleh Void. Namun kali ini serangan Void ngebug cuy. Tiba-tiba macet di ujung hutan sebelum mengenai Blast. Sontak Void sangat terkejut. Bahkan Blast, Sonic, dan Flash juga demikian. Setelah dilihat dari dekat, ternyata itu ulah si botak pelontos yang menahan tebasan dimensi menggunakan dua jari. Saitama bertanya-tanya benda apa ini. Sementara Manako di dekatnya ketakutan setengah mati. Di sisi Void ia nampak marah karena baru sekali ia merasa gagal melancarkan tebasan dimensi. Tapi ya salah sendiri, ngapain milih jalur yang ada anomali dunia One Punch Man? Lalu Void bertanya-tanya, tidak bergerak? Tidak mungkin. Tidak ada yang bisa menghentikan ujung pedang dimensi yang memotong ruang itu sendiri. Brengsek, kata Void sembari melancarkan serangan dimensi dengan pedang keduanya. Kali ini Saitama agak bingung kenapa ada cahaya yang muncul dari atas langit. Setelah ia menangkapnya, ternyata itu merupakan serangan yang sama. Void tak habis pikir dengan orang yang bisa menghentikan serangannya. Ia bahkan sampai bingung bagaimana orang itu melakukannya. Di sini Saitama nampak jengkel dengan orang yang bermain-main menghancurkan dunia dengan berkata, mungkinkah itu orang yang sama yang mencoba menghancurkan markas asosiasi pahlawan? Orang ini, kata Saitama sambil menarik pedang dimensi seperti narik layangan. Seketika Void dipaksa turun ke bumi dan berteriak, babi, dan duar. Void jatuh dengan sangat keras. Hal ini menyebabkan ia nyungsep ke dalam tanah dan menjadi tontonan bagi Blast, Sonic, dan Flash. Sementara itu Saitama mendapat dua pedang setelah menarik dari Void yang berada di dimensi tertinggi. Oh, pedang ninja.
Anomali berakhir. Sekarang Void keluar dari tanah serta bingung kemana pedang dimensinya berada. Melihat kesempatan datang, Sonic dan Flash menyerang Void secara bersamaan. Namun Void tak bergeming sedikit pun. Ia malah tersenyum dan membuat segel untuk menuju dimensi tertinggi lagi. Di sisi Blast ia tak akan membiarkan Void pergi begitu saja. Ia memiliki cara untuk membuat segel teleportasi meskipun tangannya sudah dipotong untuk melancarkan serangan terakhir. Blast sedang mentransfer aliran darah dan sinyal saraf antara bagian lengannya yang terputus. Bersiap untuk rencana terakhirnya. Ia berhasil teleport tepat pada koordinat Void berada, sehingga badannya dan Void bersentuhan saling tumpang tindih dan mengalami proses penyatuan. Dia menyelaraskan koordinat denganku. Apa kau mencoba untuk mati? Tanya MT Void. Namun Blast tak menanggapi karena ia fokus melancarkan serangan terakhirnya supaya berhasil. Jika kami menyatu seperti ini, struktur biologis kami akan hancur. Sid, aku mengandalkanmu. Gumang Blast sembari diperlihatkan kilas balik bersama Sid. Itu tidak masuk akal, Blast, kata pembuka Sid kepada Blast tentang rencananya menangkap Void. Lalu Blast menjelaskan, ini hanya jika semua cara lain gagal. Itu saja. Jika dalam kemungkinan kecil, satu-satunya cara untuk menangkapnya adalah dengan menyatu dengannya, tolong coba gunakan teknologi pemisah sel monster pada kami. Tidak apa-apa jika kau memprioritaskan hidupnya. Kilas balik selesai karena serangan terakhir Blast mendapat penolakan dari Void. Kekuatan cahaya itu menolakku. Gumang Blast sembari tubuh mereka terpisah. Sonic dan Flash yang melihat hal itu pun tak bisa melakukan apa-apa. Pada saat penyatuan, Blast melihat sekilas ingatan Void saat kesadaran mereka saling tumpang tindih. Dia melihat tangan siapa menerima ilusi itu yang ditunjukkan kepadanya oleh Kubus. Dan ternyata itu adalah istri dari Blast. Jadi selama ini apakah Void merasa sakit hati karena wanita yang ia cintai malah mencintai Blast, bahkan menikah hingga memiliki putra? Sungguh ending yang membagongkan. Gak habis pikir aneh dengan ending kayak gini. Sampai lupa mau ucap tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret. Padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan lanjutan pertarungan antara Void melawan Blast, Sonic, dan Flash, di mana kedudukannya masih didominasi oleh Void. Namun ketika si botak menahan dan mengambil pedang dimensi Void, kondisinya bisa dikatakan masih imbang sehingga Blast dapat melancarkan serangan terakhirnya. Meskipun serangannya gagal, mereka berdua sudah kewalahan. Malahan Blast dapat mengetahui bahwa Void menyukai istrinya. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 209. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.